Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Huri Arianto. Kali ini saya izin menjawab pertanyaan di hari ke-9 dengan tema kurikulum baca ke-1. Tema yang pertama itu cara membaca bagan kurikulum Bimba. Nah, pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah itu memiliki arti alur. Kemudian garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum itu berarti syaratnya. Lalu tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum berarti hati-hati. Harus ada apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk mencapai tujuan dari materi tersebut. Kemudian bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba? Nah, cara membaca bagan kurikulum Bimba itu kita melihat garis. Nah, misalnya ada materi yang di atasnya itu terhalang oleh garis tebal, maka kita harus memperhatikan syarat-syaratnya untuk memberikan materi tersebut, apakah syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kelima, apa syarat huruf sederhana A, I, U, E, O? Tidak ada syaratnya, karena di bagan ini tidak ada garis tebal yang menghalangi. Seperti itu. Saya izin melihat bagannya di sini ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa syarat modul B1A? Nah, syarat modul B1A ini harus terpenuhi huruf sederhana A, I, U, E, O-nya. Sudah harus lancar. Kemudian syarat modul B1B. Syarat modul B1B di sini ada 3. Yang pertama, harus sudah terpenuhinya modul B1A, kemudian verbal JLNTRC, dan D4HVS. Lalu untuk tahap selanjutnya, lalu untuk syarat D4HVS sendiri, yaitu ada 2, yaitu 4HVS dan D4HVK. Kemudian tahap selanjutnya setelah 4HVK yaitu tahap selanjutnya setelah 4HVK yaitu 4HVS dan D4HVK. Kemudian tahap selanjutnya setelah B1A yaitu B1B. Setelah B1E yaitu ada B1F dan B4. Kemudian pertanyaan terakhir, tahap selanjutnya setelah B4 adalah B5. Kemudian tema kedua mengenai tahap persiapan. Pertanyaan pertama, pengertian tahap persiapan. Nah, tahap persiapan di sini adalah motivator membunyikan huruf verbal kepada anak-anak tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Nah, pengertian dari huruf verbal sendiri adalah huruf yang dibunyikan tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Kemudian tahap persiapan ini disebut juga dengan tahap verbal. Mengapa ada tahap persiapan? Nah, tahap persiapan ini ada karena sejatinya itu pada dasarnya anak dari sananya sudah memiliki kemampuan berbicara sedikit demi sedikit, jadi itu tidak asing mendengar kata-kata yang akan diberikan begitu. Sehingga tujuan dari tahap persiapan ini tuh agar anak mengenali bentuk huruf dari kata-kata itu sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Kemudian materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Nah, pada tahap persiapan itu materinya yang pertama ada huruf verbal A, I, U, E, O, kedua huruf verbal BDG, KM, PSY, ketiga huruf verbal JLN, TRC, kemudian 4 huruf verbal kembar, yang kelima 4 huruf verbal sederhana, yang keenam 5 huruf verbal sederhana, yang ketujuh dikte 4 huruf verbal kembar, yang kedelapan dikte 4 huruf verbal sederhana, yang kesembilan dikte 5 huruf verbal sederhana, yang kesepuluh 4 huruf kalimat sederhana. Kemudian cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan ini, contohnya itu motivator membunyikan kalimat atau kata-kata begitu yang berisi huruf verbal itu kepada murid-muridnya tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Jadi bisa dari bernyanyi, berdialog, kemudian membacakan buku cerita kepada anak-anak. Kemudian untuk tema selanjutnya, pertanyaan mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O sendiri merupakan bunyi
huruf verbal A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, tujuan utamanya itu agar anak suka bermain kata atau bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Kemudian tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Kemudian untuk cara motivator memperkenalkan HV A, I, U, E, O ini seperti mengajak berdialog langsung, seperti contohnya anak-anak belajar di bimbah A, I, U, E, O. Belajar di bimbah apa anak-anak? A, I, U, E, O, seperti itu. Dan dibuat dengan nada yang tidak membosankan. Kemudian tema selanjutnya mengenai HV-BDG KMPSY. Pengertian dari HV-BDG KMPSY sendiri adalah pengucapan bunyi huruf verbal BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Tujuan utamanya agar anak suka bermain kata atau suka bermain huruf verbal BDG KMPSY. Kemudian tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf verbal atau mengucapkan bunyi huruf verbal BDG KMPSY. Kemudian cara motivator memperkenalkan hurufnya itu sama dengan cara bernyanyi begitu ya. Seperti BDG KMPSY la 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 la, contohnya seperti itu. Kemudian tema selanjutnya mengenai HV-JLN TRC. Pengertian dari HV-JLN TRC sendiri yaitu pengucapan bunyi huruf verbal JLN TRC tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Kemudian tujuan utamanya agar anak suka bermain huruf verbal JLN TRC. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi HV JLN TRC. Kemudian cara motivator memperkenalkan hurufnya itu sama dengan cara berdialog seperti itu, dengan cara menyanyikan huruf tersebut seperti J, L, N, T, R, C, la, 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 agar anak mudah menghafal, agar anak tidak bosan dan mudah memahami, intinya seperti itu. Kemudian tema terakhir mengenai huruf verbal ABC. Pengertiannya yaitu pengucapan bunyi huruf verbal ABC tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Tujuan utamanya agar anak suka bermain huruf verbal ABC. Kemudian tujuan khususnya agar anak terampil membunyikan huruf verbal ABC. Kemudian cara motivator memperkenalkan hurufnya dengan cara bernyanyi seperti itu. Agar anak lebih mudah memahaminya, motivator harus memperkenalkan huruf tersebut memakai nada. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.